Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang contoh-contoh perkembangan Islam di Indonesia. Kita perkenalan dulu ya. Yang pertama, ada Eva Mazida, nomor absen 15. Yang kedua, ada Juditania Sabita, nomor absen 17. Yang ketiga, ada Ijtihad Jifat, nomor absen 16. Yang keempat, ada Konita Khairunisa, nomor absen 18. Peradaban Islam mengenai pelayanan kesehatan begitu besar. Sebagai salah satu bukti, rumah sakit yang pertama kali dibangun di dunia adalah oleh orang Muslim. Pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang dalam bahasa Persia disebut Bimaristan ini menjadi garda depan di saat bangsa-bangsa Barat sedang dalam masa keterpurukan. Dr. Rahib As-Sirjani dalam buku Al-Kishya Al-Tibbiyah fi Al-Hadwara Al-Islamiyah menyebutkan data sangat penting terkait masalah ini. Rumah sakit Islam pertama kali dibangun sejak abad pertama Hijriah di masa kekhilafan Umayyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Walid bin Abdul Malik 86-96 Hijriah. Lembaga ini menangani pelayanan orang yang sakit kusta. Pelayanan kesehatan rumah sakit sejak awal dan pada perkembangan berikutnya begitu fenomenal. Pada saat itu ada dua macam rumah sakit, yang permanen dan yang berpindah-pindah menggunakan kendaraan. Rumah sakit permanen dibangun di tengah-tengah kota. Hampir di seluruh kota terdapat bangunan rumah sakit. Sedangkan yang berpindah-pindah diperuntukkan ke wilayah-wilayah pelosok menembus padang pasir dan pegunungan yang dibawa dengan kendaraan seperti unta. Pada masa Sultan Mahmud Al-As-Saljuki yang memerintah tahun 511 sampai 525 Hijriah, rumah sakit yang memberikan pelayanan berpindah-pindah ini diangkut segala fasilitasnya, misalnya dokter, alat kesehatan, dan obat-obatan dengan 40 onta. Hal ini dimaksudkan tidak lain agar pelayanan kesehatan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat yang jauh dari perkotaan. Di era Abu Ja'far Al-Mansur, untuk mengembangkan pelayanan kesehatan sampai mengundang dokter ahli beragama Nasrani untuk mengajarkan ilmu. Untuk rumah sakit umum permanen yang terletak di kota-kota besar, jumlahnya begitu banyak, dilengkapi dengan fasilitas yang wah. Sebut saja misalnya Rumah Sakit Ad-Duhi di Baghdad 371 Hijriah, Rumah Sakit Nuriyah di Damaskus 549 Hijriah, Rumah Sakit Mansyuri di Kairo 683 Hijriah. Bahkan yang lebih menjengangkan, tak cukup sampai di situ. Rumah sakit besar kala itu di dalamnya sudah ada spesialisasi, misalnya spesialis penyakit dalam, operasi kulit, mata, jiwa, tulang, dan lain sebagainya, yang menunjukkan betapa majunya pelayanan di masa itu. Hal yang patut diungkap juga dalam tulisan ini adalah pelayanan dokter di rumah sakit dalam peradaban Islam saat itu begitu lembut dan manusiawi. Siapapun yang sakit, apapun agamanya, pasti cepat ditangani dengan pelayanan prima. Ini berbanding terbalik dengan pelayanan rumah sakit yang pertama kali dibangun di Eropa, Prancis, di mana pasien tidak ada kamar khusus. Semua dijadikan satu, campur baur meskipun beda penyakit. Pelayanan kesehatan yang begitu menyenangkan ini ternyata didukung oleh negara dan di masyarakat. Melalui dana wakaf, banyak sekali dibangun rumah sakit beserta fasilitasnya. Bahkan pada masa Walid dan yang sesudahnya, pasien yang tak mampu dilayani secara gratis. Pada masa Daulah Abbasiyah, pembiayaan dana wakaf untuk kesehatan juga begitu besar. Saat itu rumah sakit menjadi salah satu prioritas untuk melayani kesehatan masyarakat. Ada banyak sekali rumah sakit dibangun masa itu. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur untuk mengembangkan pelayanan kesehatan sampai mengundang dokter ahli beragama Nasrani untuk mengajarkan ilmu kedokteran kepada calon-calon dokter di masa itu. Pada era-era selanjutnya pun peradaban Islam begitu perhatian terdapat masalah pelayanan kesehatan, sampai akhirnya peradaban Islam redup dan digantikan oleh bangsa-bangsa Barat hingga saat ini.
Jong Islamiyeten-Bond, perkumpulan pemuda Islam yang didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1925 oleh pemuda pelajar ketika itu. Tujuan pertama pembentukannya adalah untuk mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi para pelajar Islam dan untuk mengikat rasa persaudaraan antara para pemuda terpelajar Islam yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Untuk menyebarkan ide-ide dan pikirannya, JIB menerbitkan majalah An-Nur yang berbahasa Belanda dan merupakan majalah cendekiawan Islam pertama di Indonesia yang terbit pada Maret 1925. Majalah ini bertahan sampai dibubarkannya JIB sendiri. JIB juga membentuk organisasi Pandu Indonesia pertama yang memakai nama Indonesia, suatu istilah yang belum lazim dipakai ketika itu. Di setiap cabang, JIB mengadakan kursus-kursus agama Islam. Pada bulan Oktober 1931, JIB membangun sekolah HIS Hollands Inlandse School, sejenis SD untuk anak bumi putra golongan atas di Tegal pada bulan November 1931. Al-Irsyad berdiri pada 6 September 1914 yang mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915. Perhimpunan Al-Irsyad mempunyai sifat khusus, yaitu perhimpunan yang berakidah Islamiyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah bertingkat nasional. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Nusantara bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam. 3 tokoh utama organisasi ini adalah Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan yang sering juga disebut sebagai trio pembaharu Islam Indonesia. Mereka bertiga juga berkawan akrab. Malah menurut Ahmad Hasan, sebetulnya dirinya dan Ahmad Dahlan adalah murid Syekh Ahmad Sukarti, meski tak terikat jadwal pelajaran resmi. Setelah 3 tahun berdiri, Perhimpunan Al-Irsyad mulai membuka sekolah dan cabang-cabang organisasi di banyak kota di Pulau Jawa. Setiap cabang ditandai dengan berdirinya sekolah atau madrasah, di mana cabang pertama bertempat di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 1907 yang dipimpin oleh murid Syekh Ahmad Sukarti, angkatan pertama. Sarekat Islam. Sebelum namanya berubah menjadi Sarekat Islam, sebelumnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1911. Namun, sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat itu berpindah ke Hos Cokroaminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam dikarenakan memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan. Organisasi Sarekat Islam berkembang begitu pesat hingga menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Hal itu dikarenakan Sarekat Islam berubah menjadi partai politik setelah diakui sebagai organisasi resmi pada bulan Maret 1916 oleh pemerintah. Namun, pada tahun 1921, Sarekat Islam mengalami kemunduran akibat perpecahan di dalam Sarekat Islam sendiri, yang terpecah menjadi 2 antara si putih dan si merah. Hal tersebut terjadi akibat adanya agitasi golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam tubuh Sarekat Islam. Sarekat Islam Putih akhirnya berkembang dan dipimpin di bawah Hos Cokroaminoto, sedangkan Sarekat Islam Merah dipimpin oleh Semaun. Perkembangan Islam dalam bidang hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum Islam pada masa pra-penjajahan Belanda. Masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian, lahirlah kerajaan-kerajaan yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dianutnya, lalu disusul dengan lahirnya kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam. Kehadiran kerajaan-kerajaan Islam yang menghentikan kerajaan Hindu-Buddha membawa hukum Islam di Indonesia untuk pertama kalinya digunakan dalam hukum positif. Pada masa itu, para penguasa kerajaan Islam memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara. Cara pelaksanaan peradilan yang bercorak Islam dikawinkan dengan bentuk peradilan adat di Indonesia. Para raja mengangkat ulama-ulama sebagai penghulu dengan tugas di samping sebagai ulama, juga bertugas menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata, perkawinan, perceraian, dan warisan serta masalah-masalah ibadah. Kedua,
Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai dengan kehadiran VOC sebagai sebuah organisasi dagang Belanda, di mana menjadi perpanjangan tanganan kerajaan Belanda di kawasan Hindia Timur dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan hukum Belanda yang mereka bawa. Namun, penggunaan hukum Belanda mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, pribumi sangat sulit menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka, sehingga VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Keadaan inilah yang disebut dengan receptio in complex, yaitu penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam yang ada di Nusantara. Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda kembali. Seiring berkembangnya waktu, muncullah teori resepsie yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi, hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. Ketiga, hukum Islam pada masa pendudukan Jepang. Setelah penyerahan kekuasaan pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Jepang segera mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan yang berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Yang kelima, hukum Islam pada masa reformasi. Ketika masa reformasi menggantikan Orde Baru, keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara real, hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata, tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Akibatnya, bagi perkembangan hukum Islam adalah banyak daerah menerapkan hukum Islam. Meskipun hukum Islam tidak berkembang lewat jalur struktural partai, namun hukum Islam pada era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya dapat berkembang pesat melalui jalur kultural. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan kaum muslim di bidang ekonomi dan pendidikan. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam. Perkembangan seni Islam di Indonesia. Kesenian Islam di Indonesia sebenarnya sangat minim bila dibandingkan dengan kesenian Islam di negara lain. Hal ini disebabkan Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai sehingga seni Islam harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan lama. Dan Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. Berikut kesenian-kesenian Islam yang ada di Indonesia. 1. Batu nisan. Kebudayaan Islam dalam bidang seni mula-mula masuk ke Indonesia dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh yang wafat tahun 1292. Hal yang dapat dicermati pada batu nisan ini yaitu aksara Persia yang dibahatkan pada batu nisan dan juga merupakan aksara sulus yang cirinya berbentuk segitiga pada bagian ujung. Gaya aksara jenis ini berkembang di Persia sebagai suatu karya seni kaligrafi. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh terdiri dari bualan putih yang diukir dengan tulisan Arab yang sangat indah berisikan ayat Al-Quran dan keterangan tentang orang yang dimakamkan serta hari dan tahun wafatnya. Kedua, perkembangan aksara dan seni sastra. Masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni aksara dan seni sastra di Nusantara. Aksara dan seni sastra Islam pada awal perkembangan banyak dijumpai di wilayah sekitar Selat, Malaka, dan Pulau Jawa. Yang pertama, aksara masa awal Islam. Masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu. Di samping itu juga, huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran. Kelanjutan seni kaligrafi tidak terlalu berkembang karena penerapan kaligrafi Arab sebagai hiasan sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan seni kaligrafi Arab sebagai hiasan di Indonesia masih sangat terbatas. Yang kedua,
Bangunan-bangunan kuno pada permulaan berdirinya kerajaan Islam kurang memberi peluang bagi penerapan seni kaligrafi. Yang ketiga, bangunan masjid-masjid kuno seperti Masjid Banten, Cirebon, Demak, dan Kudus kurang memperhatikan penggunaan seni kaligrafi Arab. Yang kedua, seni sastra awal masa Islam. Sebagaimana halnya Hindu-Buddha, Islam pun memberi pengaruh terhadap seni sastra Nusantara. Sastra yang dipengaruhi Islam ini terutama berkembang di daerah sekitar Selat Malaka dan Jawa. Di sekitar Selat Malaka merupakan perkembangan baru, sementara di Jawa merupakan kembangan dari sastra Hindu-Buddha. Seni sastra Islam yang berkembang di Indonesia antara lain. Yang pertama, hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Sering berisi keajaiban atau peristiwa yang tidak masuk akal. Terkadang juga berisi tokoh sejarah atau berkisar kepada suatu peristiwa yang sungguh terjadi. Yang kedua, babat. Babat yaitu kisah rekaan pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah di Melayu, sering disebut Salasilah dan Tambo. Salah satu contoh babat yaitu Babat Giyanti. Yang ketiga, suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf yang bersifat panteisme. Salah satu contoh dari kitab suluk yaitu seperti Suluk Sukarsa. Selanjutnya, perkembangan seni Islam dalam bidang bangunan. Seni bangunan yang bercorak Islami jarang sekali dijumpai di Indonesia. Indonesia tidak memiliki satu corak tersendiri seperti Ottoman Style, India Style, dan Syro-Egypt Style. Meskipun Islam telah 5 abad ada di Indonesia, model bangunan Islam pada saat ini masih meniru model bangunan Hindu-Buddha. Hal ini dapat dilihat pada model-model masjid dan beberapa perlengkapannya yang semuanya adalah mengaplikasi atau meniru bentuk budaya dari Hindu dan Buddha seperti yaitu menara Masjid Kudus atau atap tumpang. Masjid-masjid di Indonesia dalam perkembangannya banyak meniru model-model masjid negara Islam lainnya, seperti Masjid Syuhada yang ada di Yogyakarta yang menyerupai Taj Mahal India, dan Masjid Istiqlal yang menyerupai Ottoman Style yang ada di Bizantium. Selanjutnya, perkembangan seni Islam dalam bidang ukir. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan karena dikatakan di hadis secara eksplisit melarang melukis ataupun yang menyerupai makhluk hidup, apalagi manusia. Kesenian ukir harus disamarkan untuk seni ukir hias. Orang mengambil pola-pola berupa daun, bunga, bukit-bukit, pemandangan, garis geometri, dan huruf Arab. Ukiran biasanya digunakan untuk menghias masjid. Contohnya yaitu ukiran Masjid Mantikan. Selain ditemukan di masjid, ukiran juga ditemukan pada gapura-gapura yang ada pada pintu dan tiang. Gapura-gapura banyak dihiasi dengan pahatan-pahatan indah. Contohnya gapura di Tembayat, Klaten, yang dibuat oleh Sultan Agung Mataram pada tahun 1633.